Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Nama saya Kusmiati. Video yang saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah akuntansi biaya di Universitas Pancasakti Bekasi. Nomor induk mahasiswa 28922700001 dengan dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono, SEMAK. Pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan keuangan yang di dalamnya terjadi penggolongan dan peringkasan atas sesuatu biaya produksi, penjualan produk maupun jasa yang menggunakan suatu cara tertentu, lengkap dengan penjelasannya, menurut buku Mulyadi tahun 2010. Secara definitif, akuntansi biaya dapat diartikan sebagai sebuah proses pengidentifikasian, pencatatan, penghitungan, peringkasan, pengevaluasian, hingga pelaporan biaya pokok suatu produk baik barang maupun jasa. Konsep utama di dalam akuntansi biaya ini adalah biaya pokok produk. Dari semua proses tersebut dapat menggunakan metode dan sistem tertentu, sehingga pihak manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis secara efektif dan efisien. Akuntansi biaya atau cost accounting merupakan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran biaya yang terdapat di dalam sebuah pabrik. Pabrik di sini sebagai alat di dalam memproses bahan baku dan akan menimbulkan beberapa macam penggunaan biaya dimulai dari pemakaian bahan baku dan bahan pembantu, perhitungan biaya tenaga kerja, dan perhitungan terhadap biaya overhead pabrik. Konsep dasarnya adalah biaya yang dihasilkan nantinya akan diperhitungkan dan dijadikan sebagai harga pokok barang yang diproduksi atau kita kenal dengan sebutan cost of goods sold. Nah, cost of goods sold yang diproduksi tersebut merupakan biaya pabrikasi ditambahkan dengan cost of goods sales dan operating expenses, hasilnya disebut sebagai cost of goods manufactured. Akuntansi biaya pada umumnya mempunyai 4 fungsi yang berbeda, yaitu yang pertama, fungsi penentuan biaya atau cost finding, fungsi pencatatan biaya atau cost recording, fungsi penganalisaan biaya atau cost analyzing, kemudian yang terakhir adalah fungsi pelaporan biaya atau cost reporting. Tujuan daripada sistem akuntansi biaya yang pertama adalah memberikan data biaya untuk penentuan laba dan penilaian persediaan. Yang kedua, memberikan informasi yang diperlukan bagi pelaksanaan pengawasan kegiatan dan biaya perusahaan oleh manajemen. Kemudian yang terakhir adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pembuatan keputusan oleh manajemen. Manajemen produksi adalah salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Untuk mengatur kegiatan sangat diperlukan pembuatan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan agar barang yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengambilan keputusan yang diambil biasanya berhubungan dengan proses produksi di mana nanti bertujuan dengan tujuan perusahaan. Jenis proses produksi ditinjau dari segi wujud proses produksi. Yang pertama adalah proses produksi kimiawi, proses produksi perubahan bentuk, proses produksi assembling, kemudian proses produksi transportasi, dan proses produksi penciptaan jasa administrasi. Jenis produksi ditinjau dari segi arus proses produksi. Yang pertama, proses produksi terus-menerus atau continue process merupakan proses produksi yang mempunyai pola atau urutan yang selalu sama dalam pelaksanaan proses produksi di dalam perusahaan. Yang kedua adalah proses produksi terputus-putus atau intermittent process, merupakan suatu proses produksi di mana arus proses yang ada dalam perusahaan tidak selalu sama. Yang ketiga adalah proses produksi campuran, merupakan penggabungan dari proses terus-menerus dan terputus-putus. Penggabungan ini digunakan berdasarkan kenyataan bahwa setiap perusahaan berusaha untuk memanfaatkan kapasitas secara utuh. Selanjutnya adalah perbedaan antara akuntansi biaya, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya berguna untuk menghitung biaya suatu produk yang mengandung unsur bahan baku, upah langsung, dan overhead pabrik atau biaya fabrikasi, serta memusatkan pada akumulasi biaya, penilaian, persediaan, dan perhitungan, serta penetapan harga pokok suatu produk, hanya menekankan pada sisi biayanya.
Sedangkan akuntansi keuangan yaitu mengarah pada proses penyusunan laporan keuangan yang akan diberikan pada pemangku kepentingan atau stakeholder, baik internal ataupun pemilik perusahaan dan manajer maupun eksternal yaitu kreditur, pemerintah, investor, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Sedangkan akuntansi manajemen yaitu menekankan pada penggunaan data akuntansi sebagai decision making business dan menekankan pada aspek pengendalian manajemen atas biaya. Biaya adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau bermanfaat pada saat ini atau pada masa yang akan datang. Biaya dapat dibedakan atas biaya cost dan beban atau expense. Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Beban expenses adalah pengorbanan sumber ekonomi yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan pada periode di mana beban itu terjadi. Beban atau expenses merupakan bagian daripada cost yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Objek biaya adalah sesuatu yang kita inginkan untuk suatu biaya yang diukur. Objek biaya itu dapat berupa produk, aktivitas, proyek, departemen, dan lain-lainnya. Klasifikasi biaya menurut waktu pengakuan atau timing recognition yaitu yang pertama biaya produk atau produk cost, yang kedua biaya periode atau periode cost. Klasifikasi biaya berdasarkan penelusuran biaya yaitu 1. Biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke sasaran biaya atau objek biaya. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke sasaran biaya atau objek biaya. Klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan produk yaitu yang pertama biaya produksi, yang kedua biaya non-produksi. Biaya bahan baku dapat dibedakan yaitu yang pertama bahan baku langsung atau direct material, yang kedua bahan baku tidak langsung atau indirect material. Biaya tenaga kerja atau labor cost dapat dibedakan yaitu yang pertama biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, yang kedua biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor cost. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang timbul dalam proses produksi. Yang termasuk biaya overhead pabrik adalah yang pertama ada biaya bahan baku tidak langsung, yang kedua biaya tenaga kerja tidak langsung, yang ketiga biaya penyusutan pabrik. Contoh biaya penyusutan mesin pabrik, biaya penyusutan gedung pabrik, dan lain-lainnya. Yang terakhir biaya lain-lain pabrik. Contoh biaya listrik dan air pabrik, PBB pabrik, gaji akuntan pabrik, biaya pemakaian peralatan pabrik, biaya asuransi pabrik, biaya pemakaian minyak pabrik, dan lain-lain. Klasifikasi biaya berdasarkan terminologi biaya yaitu yang pertama biaya utama atau prime cost yaitu biaya yang merupakan penggabungan dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Kemudian yang kedua adalah biaya konversi atau conversion cost adalah biaya yang merupakan penggabungan dari tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Rumus perhitungan biaya utama yaitu bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung. Rumus biaya konversi yaitu tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Contoh soal, data biaya suatu usaha kecil untuk bulan Juli 2015 per unit adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku langsung yang berhasil dihimpun adalah 8.500, biaya tenaga kerja langsung adalah 5.000, dan biaya overhead pabrik adalah 10.000. Maka untuk perhitungan biaya utamanya adalah Rp8.500 ditambah 5.000, jadi biaya utamanya adalah Rp13.500. Kemudian untuk biaya konversi Rp5.000 ditambah Rp10.000, maka hasilnya adalah Rp15.000. Klasifikasi biaya berdasarkan volume produksi yaitu yang pertama ada biaya variabel, biaya tetap, kemudian biaya semi variabel. Klasifikasi biaya berdasarkan periode waktu yaitu biaya pengeluaran modal dan biaya pengeluaran pendapatan. Apabila biaya produksi muncul, maka biaya tersebut akan dicatat sebagai persediaan. Pada perusahaan manufaktur terdapat 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku atau raw material inventory, yaitu bahan baku yang dibeli di mana nanti akan dipakai untuk membuat suatu produk. Selanjutnya, persediaan barang dalam proses atau work in process inventory, yaitu produk yang sudah ada di bagian proses produksi tetapi produk tersebut belum selesai.
Yang terakhir adalah persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Adalah barang jadi yang sudah siap diproses tetapi belum berhasil dijual. Terima kasih, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.